Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Di siang hari ini, di sela-sela aktivitas pekerjaan saudara, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan renungan singkat ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang doa Musa atau permohonan Musa. Nah, dalam Alkitab sangat banyak mengajarkan kepada kita mengenai doa-doa. Ada doa Tuhan Yesus, ada doa Paulus, ada doa Daud, ada doa Hana. Yang mana kita mau pilih pelajari? Semua ada. Nah, saat ini saya fokus dengan doa atau permohonan seorang Musa. Kita tahu Musa adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan saya cukup terinspirasi dengan doa-doanya. Nah, saya mengajak saudara membaca kebenaran firman Tuhan ini di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15, 16. Di sini kesempatan ini saya ingin membagikan dua hal. Yang pertama, saudara lihat di ayat yang ke-13 dikatakan, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku." Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang permohonan Musa adalah diberitahukan, meminta diberitahukan jalan mana yang harus dia lalu, yang dia harus tempuh. Kenapa Musa pada titik ini dia harus minta ditunjukkan jalan yang harus dia lewati? Bukankah Tuhan sudah berjalan bersama-sama dengan mereka? Bukankah Tuhan sudah ada dan dia membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir? Tetapi kenapa pada titik ini dia harus minta jalan mana yang dia harus tempuh? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam situasi pada waktu itu Tuhan udah berjanji kepada Musa. Tuhan suruh Musa berangkat membawa umat Israel, tetapi di ayat yang ketiga dia berkata, "Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu." Karena bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang Israel, umat Israel itu sangat memilukan hati Tuhan dan sangat membuat hati Tuhan marah, murka terhadap umat Israel. Nah, Musa diperintahkan untuk terus membawa umat Israel itu, tapi Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga pun Musa berkata, memohon pada kesempatan itu dia mohon, "Beritahukanlah jalanmu, engkau memang memerintahkan kepadaku, tetapi kalau engkau tidak memberitahukan jalan mana yang harus aku jalani, harus aku tempuh, jangan suruh kami pergi dari sini." Nah, saudara yang terkasih, mengenai jalan, kalau kita hendak melakukan perjalanan jauh, maka kita butuh mengetahui jalan mana yang harus kita lewati. Nah, kita pun juga berjalan seperti umat Israel di tengah-tengah dunia hari-hari ini. Kita tidak tahu mana yang harus kita tempuh. Kalau kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, maka kita bisa tersesat. Karena itu, saudaraku, kabar baiknya bagi saudara dan saya adalah ada Tuhan menyampaikan pesan bagi kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan, akulah jalan." Nah, kita butuh jalan hari ini. Situasi memang sudah tidak meyakinkan, sudah tidak memberikan ketenangan, menakutkan. Karena itu kita butuh jalan untuk keluar dari persoalan, untuk keluar dari problema kita, untuk keluar dari setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan terutama jalan menuju surga. Hanya Yesus yang menjamin kehidupan saudara. Akulah jalan. Karena itu biarkan dia, saudara, masuk dalam hidupnya. Biarkan dia masuk dalam kehidupan saudara, masuk dalam rumah tanggamu, masuk dalam pekerjaanmu, sehingga dia menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Oke, saudaraku, jadi tangkap dengan baik bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Yesus yang bisa menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Kita butuh ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-14 dikatakan di sana, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Poin yang kedua adalah di mana Musa meminta penyertaan bimbingan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan mereka, Musa berkata, "Jangan suruh kami berangkat dari sini." Kenapa begitu Musa ngotot minta disertai oleh Tuhan? Saudaraku, berjalan memimpin umat Israel tanpa pimpinan Tuhan, Musa tidak mampu. Siapakah Musa? Dia manusia biasa seperti kita. Nah, dia menghadapi satu bangsa, umat yang tegar tengkuk. Dia tidak mampu, dia putus asa, dan dia berkata, "Kami jangan disuruh berangkat." Oleh karena itu saya menyadari bahwa demikian dengan kehidupan kita, saudara, bahwa kita perlu pimpinan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh disertai oleh Tuhan. Bukankah ketika Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan buat berhasil perjalanannya, buat berhasil apa saja dikerjakannya, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, demikian dengan kehidupan kita, saudaraku.
kita berjalan di muka bumi ini, kita butuh disertai Tuhan. Perlu kita disertai Tuhan. Sangat penting, jangan berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya mengajak saudara, yuk kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kekayaan saudara, jangan mengandalkan hikmat saudara, tapi berkatalah kepada Tuhan, pimpinlah aku, pimpin langkah-langkah hidupku. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidupku, maka saya tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, lewat kesempatan renungan siang hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai permohonan. Apa permohonan saudara hari ini? Musa mengajarkan dua hal. Yang pertama, permohonannya diberitahukan jalan mana yang harus dia tempuh. Yang kedua, minta pimpinan Tuhan. Bukan hanya ditunjukkan jalan, tetapi dia minta dipimpin langsung oleh Tuhan. Bukankah kita juga butuh pimpinan Tuhan hari-hari ini? Bukankah saudara juga kita butuh tuntunan tangan Tuhan hari-hari ini? Karena itu, kalau engkau merasa Tuhan, aku sudah gak mampu, Tuhan aku butuh engkau, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan, minta penyertaan Tuhan, dan biarlah Ia membawa kita berjalan dalam relnya Dia, sehingga ketika jalan-jalannya itu yang kita tempuh, ketika Ia langsung memimpin kehidupan kita, maka saya percaya, maka kita mampu melewati persoalan, masalah, atau apapun yang ada di muka bumi hari ini. Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara, dan biarlah kiranya renungan firman ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi motivasi buat hidup kita untuk semakin mencari Tuhan, berpegang sama Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.